Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Siti Anissa Alkamilah, Sarjana Keperawatan Nurse, perawat ahli pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS Kabupaten Dompu tahun 2026, Angkatan 13, Kelompok 2. Tugas individu agenda 3, aku, Smart ASN dan Smart Governance. Optimalisasi peran audio edukasi dan security service dalam meningkatkan kepatuhan penggunaan masker di ruangan isolasi paru. Dengan media suara, Bapak Dr. Andus Haji Samsul Hidayat, Master of Education. RSUD Dompu merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Dompu yang beralamatkan di Jalan Kesehatan Nomor 1, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. RSUD Dompu merupakan salah satu rumah sakit dengan tipe C. Visi dan misi RSUD Dompu. Visi, terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima dan profesional. Misi 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien. 2. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. 3. Memberikan perlindungan hukum dan keselamatan kerja terhadap karyawan. 4. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, aman, dan sejahtera. 5. Menjadi pusat rujukan sarana kesehatan di Kabupaten Dompu. Tuberkulosis merupakan penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang dan memiliki ketahanan terhadap kondisi asam, sehingga dikenal sebagai basil tahan asam. Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia, dan kasus TBC di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030 melalui strategi nasional, yaitu Program Penurunan Angka TBC Eliminasi TB pada tahun 2030 sesuai dengan Permenkes nomor 67 tahun 2016. Nusa Tenggara Barat masuk dalam wilayah dengan jumlah kasus TBC yang tinggi. TBC meningkat karena kurangnya akses ke layanan kesehatan, sanitasi yang buruk, dan rendahnya kesadaran masyarakat terkait TBC, maupun takut berobat dikarenakan stigma buruk terhadap penyintas TBC ini yang sudah tertanam dalam masyarakat. Hingga Juni tahun 2025, ditemukan sebanyak 5.076 kasus penyakit TBC, yang terdiri dari 5.048 merupakan TBC standar obat, dan 28 kasus merupakan TBC dengan resistensi obat. Penanganan pasien dengan TBC di rumah sakit harus ditempatkan di ruang isolasi. Dalam konteks ini, ruang isolasi berfungsi sebagai langkah pencegahan yang penting dalam pengendalian epidemi dengan membatasi interaksi pasien dengan orang lain dan meminimalkan risiko penularan. Faktor pencegahan penularan menitik beratkan pada penanggulangan faktor risiko penyakit seperti lingkungan dan perilaku seseorang seperti memakai masker merupakan akumulasi dari pengetahuan dan sikap terhadap kesehatan. Penyebab dari akibat ketidakpatuhan menggunakan masker disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya kewaspadaan masyarakat akan bahaya bakteri TBC dan penyebaran penyakit di rumah sakit. Yang kedua, minimnya pengetahuan terkait penyakit TBC, cara penularannya, dan pengobatan. Hal ini perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan untuk pencegahan atau penanggulangan meningkatnya prevalensi TBC. Yang ketiga, kurang optimalnya pemberian edukasi sebagai penambah informasi, serta belum optimalnya security service dalam menjalankan SOP kunjungan di rumah sakit. Di dalam tabel analisis USG ini, didapatkan bahwa kurang optimalnya pemberian edukasi audio dan lemahnya sistem koordinasi dengan penerapan SOP pada security service mendapatkan total skor 15. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya sebagai Smart ASN memiliki ide kreatif, yaitu
Penggunaan audio edukasi dan security service. Penggunaan audio edukasi. Hal yang harus kita perhatikan adalah membuat alur SOP, waktu pengaktifan audio edukasi, dan titik penempatan audio edukasi. Security service. Hal yang harus kita perhatikan adalah alur SOP, penegakan aturan pengunjung, dan mobile security service. Sebagai perawat ahli pertama memiliki peran. Yang pertama adalah peran teknis. Contohnya seperti menyusun SOP penggunaan audio edukasi, memberikan bimbingan teknis kepada petugas lainnya tentang penggunaan audio edukasi. Selanjutnya adalah peran kolaboratif, yaitu menjadi penghubung lintas unit, melibatkan pihak keamanan rumah sakit dalam sistem koordinasi, mengoptimalkan reaksi cepat dalam ketidaksesuaian SOP kunjungan, dan melakukan evaluasi rutin untuk memastikan SOP dijalankan dengan benar. Kemudian peran selanjutnya adalah peran edukatif, yaitu menginisiasi pelatihan dan edukasi digital, menyusun materi edukasi tentang TBC dan lingkungan isolasi. Yang terakhir adalah peran inovatif, yaitu mengembangkan atau memanfaatkan platform digital, misalnya dashboard internal rumah sakit, sebagai media edukasi secara masif. Kemudian, melakukan monitoring dan evaluasi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi sistem koordinasi. Dengan menjalankan ide ini, dapat meningkatkan pemahaman pengunjung tentang penyakit tuberkulosis dan ruangan isolasi, serta merubah perilaku pengunjung untuk mematuhi aturan kunjungan di rumah sakit, khususnya di ruangan isolasi paru. Memastikan SOP diterapkan secara konsisten oleh seluruh pihak. Dan yang terakhir adalah mewujudkan Indonesia bebas tuberkulosis tahun 2030.